Jalawastu adalah sebuah kampung dusun di Desa Cicereh, bagian selatan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kampung yang berada di kaki Gunung Kumbang atau Gunung Sagara ini kini telah menjadi salah satu tujuan wisata budaya atau wisata adat di Kota Bawang, Brebes. Hampir 145 kepala keluarga yang ada di kampung ini masih teguh menjaga tradisi leluhur mereka, di mana seluruh rumah warga dindingnya terbuat dari papan dan beratap seng. Dibenarkan Serka Dasro selaku Babinsa setempat dari Korami 15 Ketanggungan, Kodim 0713 Brebes, bahwa memang tidak ada rumah warga yang berbahan semen, keramik, ataupun beratap genteng. Jadi untuk mengakses Jalawastu dengan seluruh keunikan tradisi masyarakatnya dan keindahan pemandangan pegunungan, maka para pengunjung harus melalui jalanan yang naik turun, berbatu, ya, karena letak di lereng bukit. Kampung Jalawastu menjadi daerah yang rawan longsor. Mungkin inilah salah satu alasan leluhur mereka membuat rumah tanpa semen dan keramik untuk mencegah bencana. Nah, dulunya kedua bahan bangunan itu adalah barang mewah karena warga juga susah untuk mengangkat atau memikulnya dengan jarak berpuluh-puluh kilometer, sehingga akhirnya leluhur mereka menyebutnya dengan pamali, ya. Sementara untuk keramik dan genteng sangat sulit diperoleh karena letaknya kampung yang jauh dari peradaban. Kampung Jalawastu berada di pelosok, sehingga kehidupan masyarakatnya masih terisolasi dari dunia luar. Namun, walaupun jauh dari peradaban modern, mereka tidak menutup kunjungan dari tamu luar dan malah menjadi agenda wisata. Ya. Warganya juga memiliki pantangan yang unik lainnya, yakni dilarang untuk memelihara ternak seperti angsa, domba, dan kerbau, dengan alasan dianggap mengotori lingkungan. Nah, ini kemudian dilarang menanam bawang merah karena nantinya akan merugi. Alasannya, selain lahannya tidak cocok untuk penanaman bawang merah karena udara di wilayah Desa Cicereh bisa sangat dingin di saat musim penghujan. Berbeda dengan wilayah Brebes lainnya, adanya angin kumbang, ya, atau jenis angin fon. Saat musim kemarau, hembusan angin yang cukup sejuk yang berasal dari lereng gunung Kumbang ini sangat cocok untuk tanaman bawang merah dan cabai. Nah, larangan selanjutnya adalah pementasan wayang karena berkaitan dengan memainkan peran manusia. Nah, terus ada salah satu mitos Dayeuh Lemah Kaputihan. Jadi Dayeuh Lemah Kaputihan yang berarti tanah suci, tempat tinggal dewa-dewi. Letaknya berada di puncak Gunung Sagara, di mana tempat ini sangat disakralkan bagi warga Jalawastu, sehingga ada pantangan untuk tidak berkata kotor di sana. Nah, menurut sejarah, mitos itu ada sejak zaman Hindu saat Raga Wijaya bertapa di Gunung Sagara atau Gunung Kumbang. Jadi ke sana ditempuh dengan jalan kaki selama kurang lebih 6 jam dari kampung Jalawastu. Saat ini masih ada saja yang ke sana untuk melakukan pertapaan di Gedong Sirap untuk menambah ilmu. Sebelum ke Gedong Sirap, calon pertapa akan menemui juru kunci, ya. Nah, di sini juru kuncinya kebetulan menurut info Pak Darsono, ya, 65 tahun, yang merupakan warga Jalawastu. Kemudian diarahkan agar berpakaian serba putih dan tidak dijahit. Nah, yang kedua adalah yang biasa dilakukan oleh warga Jalawastu, yaitu ritual ngasa. Dijelaskan sejarawan Brebes Wijanarto, ya, Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, upacara adat turun-temurun itu sebagai perlambang terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang merupakan pencipta alam atas segala nikmat yang diberikan. Ngasa digelar setiap setahun sekali pada Selasa Kliwon Mangsa atau Kasanga, ya, 9 dalam kalender Jawa. Tahun ini ngasa jatuh pada 15 Maret 2022 yang lalu, ya. Nah, upacara ngasa dipusatkan di pesarean Gedong yang berada di dalam hutan yang dikeramatkan warga setempat. Yang menarik dalam upacara ini adalah perjamuan makan tanpa nasi, tanpa lauk. Makanannya yaitu berupa nasi jagung dicampur umbi-umbian atau dedaunan yang direbus. Nah, makanan itu juga disajikan tanpa piring,
maupun gelas berbahan kaca. Warga menggunakan piring enamel, piring plastik, atau dedaunan. Nah, pasalnya seluruh perabotan yang terbuat dari bahan kaca dan keramik diharamkan. Ya, terus ditilik dari sejarahnya, upacara ngasak berasal dari budaya Hindu, nenek moyangnya. Ini bisa dilihat dari pakaian adat peserta upacara serta bacaan puji-pujian yang diperuntukkan bagi dewa. Nah, ia juga menyebut yang di Jalawastu bahwa Jalawastu sudah ada sejak masyarakat zaman Hindu-Buddha yang menganut agama Sunda wiwitan. Hal itu dapat dilihat dari kemiripan dengan budaya suku Baduy, ya. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi perang centong. Nah, ini sebelum masuknya agama Islam, warga mayoritas menganut keyakinan Sunda wiwitan dengan sang pencipta yaitu Batara Windu Buana. Ajaran Sunda wiwitan ini jadi menggambarkan kasih sayang kepada makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Namun seiring perjalanan waktu, ajaran Islam masuk pada abad 15 sampai 16 dengan dibawa oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Bukti akulturasi agama Islam dengan Hindu sampai sekarang bisa dilihat kita saat pagelaran perang centong atau perang dengan senjata berupa sendok dan nasi dari bahan kayu. Perang ini menggambarkan dua jawara Jalawastu yaitu Gandasari ya atau keyakinan lama dan Gandawangi, nah keyakinan baru. Dalam perang centong ini Gandawangi atau keyakinan barulah yang menang, namun tetap menjunjung keyakinan yang lama. Ini menggambarkan adat istiadat saat ini yaitu Islam kejawen. Ya. Bukti dari akulturasi kedua keyakinan ini sampai saat ini yaitu pelaksanaan ngasak, di mana bacaan mantranya merupakan campuran antara doa Islam dan Sunda wiwitan. Jadi terus selanjutnya tradisinya yaitu permainan tradisional rotan edan atau heo gelo. Ya, sesuai namanya, permainan rotan edan yaitu 7 orang yang biasa disebut jagabaya memegang rotan sepanjang 2 meter telah diberi mantra oleh pawang. Dengan diiringi musik dog-dog, para jagabaya itu berusaha mengendalikan kekuatan rotan yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Atau puncak keseruan permainan ini yaitu saat salah satu jagabaya sudah tak mampu lagi menguasai rotan. Maka rotan akan menari-nari dan meronta. Jika ada pemain yang terjatuh, maka permainan akan berakhir. Menurut Babinsa setempat, rotan gila merupakan salah satu perekat masyarakat Jalawastu. Karena selain melatih fisik untuk kesehatan, juga menguatkan solidaritas dan persatuan sebagai bekal untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Ya, Heogelo. Jadi Heogelo ini adalah pelatihan bagi para generasi muda Jagabaya yang mempunyai tugas mengamankan adat dan tradisi Jalawastu.